Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas anugerah-Mu sehingga kami dapat bertemu di pelajaran hari ini. Berkatilah kami supaya pelajaran ini dapat kami terima dengan baik dan berguna bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setelah membaca, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, kalian diharapkan menemukan ide pokok dan informasi dari bacaan dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan, kalian dapat menentukan tindakan mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Mari kita membaca bersama. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia ditempati oleh Papua Nugini. Selanjutnya oleh Indonesia dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk paling banyak memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, setelah kalian membaca tentang bahasa daerah yang terancam punah, kita dapat menemukan informasi bacaan. Karena di setiap bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf itu memuat gagasan utama atau ide pokok. Nah, ide pokok terdapat dalam setiap paragraf. Nah, setiap paragraf terdapat kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat penjelas. Informasi bacaan terdapat dalam setiap kalimat utama yang memuat ide pokok tiap paragraf. Kita tadi sudah membaca tentang bahasa daerah yang terancam punah. Nah, bahasa daerah itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Bahasa daerah disebut juga bahasa ibu, merupakan bahasa yang digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Di Indonesia terdapat 746 bahasa daerah yang berhasil diidentifikasi. Nah, setiap daerah itu mempunyai bahasa daerah tersendiri, seperti Yogyakarta dengan Jawa Tengah, sama-sama di Pulau Jawa, sama-sama menggunakan bahasa Jawa, tetapi ada struktur yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya keragaman bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor sejarah dan faktor geografis. Dari bacaan tadi dikatakan bahwa ada beberapa bahasa daerah
yang terancam punah. Nah, ada berbagai penyebab bahasa daerah terancam punah, antara lain adanya pernikahan campuran antar suku sehingga penggunaan bahasa daerah dihilangkan menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, jumlah penutur bahasa berkurang. Jumlah penutur itu maksudnya orang yang menggunakan bahasa daerah berkurang. Yang ketiga, minat generasi muda berkurang. Generasi muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia bahkan bahasa asing untuk berkomunikasi. Yang keempat, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan berkurang. Kita dalam pembelajaran sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Selanjutnya, kebiasaan menggunakan bahasa asing. Ini karena pengaruh media. Generasi muda lebih sering menggunakan bahasa asing daripada dengan menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, penanaman penggunaan bahasa daerah di keluarga berkurang. Di keluarga, dalam keluarga kita lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Kalau kita di Klaten menggunakan bahasa Jawa, kita lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Itu bisa menyebabkan bahasa daerah terancam punah. Selanjutnya, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Untuk menghindari perbedaan maksud waktu berbincang-bincang, maka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa daerah. Itu salah satu penyebab kepunahan bahasa daerah juga. Untuk menghindari kepunahan itu, kita harus berupaya untuk mencegahnya. Antara lain cara mencegahnya, yang pertama adalah penanaman bahasa daerah di keluarga. Di dalam keluarga, diusahakan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bergaul di masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, membuat program penggunaan bahasa daerah di sekolah, di instansi pemerintah maupun di suatu perusahaan. Jadi pada hari-hari tertentu di lingkungan sekolah, perusahaan itu diwajibkan menggunakan salah satu bahasa daerah yang ada di daerah itu. Selanjutnya, menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib untuk anak SD, SMP, dan SMA. Kita sudah melakukan itu. Yang selanjutnya, mewajibkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dari TK sampai kelas 3 SD. Itu dalam pengantar pembelajaran digunakan, dalam menerangkan pembelajaran digunakan bahasa daerah. Demikian penjelasan hari ini. Jika ada pertanyaan, mohon segera menghubungi Bu Guru. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini anak-anak. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran ini dengan baik. Berkatilah kami supaya kami dapat melaksanakan aktivitas kami selanjutnya dengan baik pula. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak perjumpaan kita di pelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan jika tidak ada kepentingan tidak keluar rumah. Dan jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah. Sampai berjumpa kembali.